Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Carlitos Way. Film ini rilis tahun 1993, bercerita tentang perjalanan mantan mafia yang memutuskan untuk pensiun setelah dirinya bebas dari penjara. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang pria bernama Carlito ditembak 3 kali di stasiun. Dalam keadaan sekarat, dia mengatakan bahwa selama hidupnya tidak pernah sepanik ini. Dia pernah ditembak beberapa kali namun tidak pernah takut dengan hal itu. Carlito melihat poster Pulau Bahama dan mengatakan kesanalah tujuan hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya belum lama keluar dari penjara. Dan inilah kisah hidupnya. Scene mundur beberapa waktu sebelumnya, Carlito berada di ruang sidang di mana dia meyakinkan hakim bahwa Carlito sudah berubah selama 5 tahun berada di dalam penjara. Diketahui bahwa Carlito adalah mafia besar yang banyak membunuh orang dan menjadi kartel kokain selama ini. Namun Carlito bersumpah selama di dalam penjara dia banyak belajar dan kehidupan kelamnya sudah berakhir. Pengacaranya bernama David. David berhasil memenangkan sidang dan memangkas masa hukuman Carlito dari 30 tahun menjadi 5 tahun. Saat ini Carlito dibebaskan karena perilaku baik. Jaksa penuntut bernama Norwalk tidak menerima keputusan ini dan bersumpah akan memburu Carlito. Carlito mengenal David sejak David lulus kuliah hukum, dan sejak saat itu David menjadi pengacara banyak mafia. Klien David banyak teman-teman dan relasi Carlito dari kalangan mafia. David memberitahu bahwa saat ini sebuah klub yang dimiliki Sasso hampir bangkrut karena dia memiliki hutang $50.000 dan David sangat menyukai klub tersebut. David menawarkan bantuan ke Sasso untuk membayar hutangnya, namun sebelum Sasso melunasi hutangnya ke David, David akan mengambil alih klub tersebut. Dan David meminta Carlito untuk mengurusnya. Carlito mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengurus klub, namun pemilik klub. Carlito tidak akan kembali berurusan dengan kokain. Carlito juga mengatakan bahwa dirinya memiliki teman di penjara. Dia keluar 2 tahun yang lalu dan mendirikan sebuah penyewaan mobil di Bahama lalu sukses. Dia mengatakan ke Carlito saat Carlito keluar penjara dan memiliki $75, maka Carlito bisa membeli tempat tersebut dan melanjutkan bisnis penyewaan mobilnya. Itulah yang Carlito inginkan saat ini. Mendengar hal ini, David tertawa. Seorang mafia besar seperti Carlito ingin berpindah profesi. Love you. You was abroad. That you would. So what are these plans? What's the big goddamn secret? You remember a guy named Clyde? Anyway, he went down to a couple of months ago. He wrote, You're gonna rent cars. "What are you laughing at?" You're gonna rent cars. That's right. I know a lot about car rental guys. Don't get killed that much. Carlito kembali ke jalan di mana semua orang berganti. Hanya beberapa kerabat lama yang masih bertahan di jalanan. Sisanya sudah tewas ditembak. Semua orang yang mengenal Carlito sangat menghormatinya karena bagi sebagian orang Carlito adalah seorang legenda mafia. Pria ini adalah Pachanga, salah satu anak buah Carlito yang dulu bekerja padanya. Dia memberitahu bahwa semua teman-temannya ditembak mati oleh mafia lain karena berebut wilayah kekuasaan. Pachanga saat ini bekerja untuk orang lain. Namun jika Carlito membutuhkan bantuan, Pachanga mengatakan siap sedia membantu Carlito. Carlito bertemu dengan rekan lamanya yang bernama Rolando. Rolando mengatakan bahwa dirinya salut dengan Carlito. Semenjak Carlito di penjara, Rolando menjadi penguasa kokain di wilayah ini. Dan Carlito tidak pernah menyebut namanya sama sekali saat di penjara. Rolando bertanya apa yang Carlito butuhkan saat ini. Carlito menegaskan bahwa di jalanan memiliki aturan. Salah satu aturan yang Carlito pegang adalah tidak mengkhianati teman. Dan saat ini Carlito tidak membutuhkan apapun dari Rolando karena Carlito akan pensiun dari kokain. Pria ini adalah Guajiro, adik dari sepupu Carlito. Carlito ingin bertemu dengan sepupunya. Sebelum menuju tempat sepupunya, Guajiro mengajak Carlito untuk datang mengambil barang.
Guajiro ingin memamerkan bahwa Guajiro adalah saudara Carlito sang legenda. Awalnya Carlito menolaknya, namun Guajiro terus memaksa. Akhirnya Carlito memberi waktu 10 menit untuk mengambil barang. Mereka datang ke sebuah tempat. Guajiro dengan bangganya mengenalkan Carlito ke para berandalan di tempat tersebut. Namun tidak semua tahu siapa Carlito. Dalam hati Carlito mengatakan semua orang di sini adalah anak baru yang masuk dalam dunia mafia dan sok merasa sudah menjadi mafia besar. I heard of you, man. You used to run smack. Little bit, yeah. Little bit, that's a good one. I hear you got. Lo siento, Carlito. We gotta do some business. Di tempat ini Carlito langsung tahu saat melihat kamar mandi bahwa sesuatu akan terjadi dengan Guajiro. Guajiro membawa uang $30.000 untuk mengambil barang. Saat Carlito ingin ke kamar mandi, seseorang melarangnya. Dia mengatakan kamar mandinya sedang diperbaiki. Hal ini semakin menguatkan dugaan Carlito bahwa ada seseorang yang sembunyi di sana. Carlito juga menyadari bahwa orang-orang di sini bersenjata. Carlito memiliki sebuah rencana untuk keluar dari situasi ini. Dia pura-pura menunjukkan skill biliarnya. Di sisi lain, pria yang melakukan transaksi dengan Guajiro memberi aba-aba ke temannya yang sembunyi di toilet. So you didn't hear the news? There's no beer down here, man. And Clyde Basin. Then look, give it to me. Come on, Kike, bro. Your boss. Go! Dan benar saja, Guajiro dibunuh. Carlito berhasil menembak semua berandalan di tempat ini. Awalnya mereka berencana membunuh Guajiro dan mengambil uangnya, namun rencana mereka berantakan karena ada Carlito. Carlito bersembunyi di toilet dan mengatakan ke mereka bahwa kalian adalah anak-anak baru yang sok menjadi mafia besar dan kalian salah mencari lawan. Mendapati pelurunya habis, Carlito tidak panik. Dia pura-pura mengisi peluru dan keluar dari toilet. Semua orang yang masih selamat segera pergi meninggalkan tempat itu karena takut berhadapan dengannya. Saat keluar, sudah tidak ada orang yang hidup di tempat ini. Dia sangat menyayangkan Guajiro tewas di usianya yang masih sangat muda. Lalu suara sirine polisi terdengar. Carlito melihat uang transaksi masih utuh. Lalu Carlito mengambilnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Dia membersihkan sidik jari di pistol dan membuangnya ke truk sampah. Beberapa waktu kemudian, Carlito mendatangi kantor David. Carlito mengatakan sudah melihat klub milik Saso. Dan menurut Carlito, klub itu akan menjadi bisnis yang bagus. Carlito tidak akan memakai uang David untuk masuk mengelola klub tersebut. Carlito akan menggunakan uangnya sendiri. Saat Carlito sudah mendapat keuntungan mencapai $75.000, Carlito akan keluar dan pergi ke Bahama. David mengatakan dirinya membutuhkan bantuan Carlito. David membutuhkan seorang pengawal yang bisa menjaganya. Carlito bertanya siapa orang yang mengganggunya. David mengatakan bukan orang yang penting. Lalu Carlito mengusulkan Pachanga. Dia salah satu anak buah terbaik Carlito. Carlito mendatangi sebuah klub milik Saso. Saso sedikit terkejut karena Carlito sudah bebas dari penjara. Carlito tidak mau berbasa-basi. Dia tahu Saso saat ini berhutang ke salah satu mafia besar dan sudah jatuh tempo. Carlito mengatakan bahwa jika Saso tidak membayarnya, maka klub ini akan diambil alih dan kemungkinan besar Saso pasti akan dibunuh. Carlito memberikan penawaran. Carlito akan memberikan $25.000 untuk Saso membayar hutang. Namun Carlito akan mengelola klub ini dan mendapat separuh dari hasil klub milik Saso. Karena Saso tidak memiliki banyak pilihan, akhirnya Saso setuju dengan hal tersebut. Bagi Saso, bekerja sama dengan Carlito lebih baik daripada berurusan dengan mafia karena hutang. What I'm trying to do is save your ass. That's right, because it's either fat ass. Either way, you're going to end up maybe weeks before they find that some kind of stink. Saso, man. Okay, what time tomorrow? Carlito membawa Pachanga menjadi penjaga klub. Namun Carlito juga tahu sisi buruk Pachanga. Dia adalah seorang benalu. Lalu Carlito menugaskan Pachanga untuk menjaga David. Seorang karyawan memberitahu Carlito ada seorang pengunjung yang tidak mau membayar. Carlito mendekati meja orang tersebut. Pria ini bernama Benny Blanco. Melihat Carlito, Benny langsung menyalaminya karena dia tahu siapa Carlito di masa lalu. Carlito bertanya kenapa Benny tidak mau membayar.
Benny mengatakan bahwa Sasso memiliki hutang padanya dan Benny punya cara untuk mempermudah membayar hutang Sasso. Carlito mengatakan bahwa klub ini sekarang miliknya. Urusan Benny dengan Sasso. Jika Benny tidak membayar maka Carlito akan menggunakan cara lain. Akhirnya Benny membayar semua bil minuman yang dia pesan. Seorang perempuan mendekati Carlito dan bertanya lelaki setampan Carlito kenapa tidak memiliki kekasih. Carlito tidak menjawabnya. Dia hanya menatap seorang gadis yang sedang menari. Diketahui bahwa sebelum Carlito dipenjara, Carlito memiliki kekasih bernama Gail. Dan penari itu mengingatkannya pada Gail. Dulu Carlito berjanji tidak akan membuat Gail bersedih. Namun sesuatu terjadi dan mereka harus berpisah. Sampai detik ini Carlito masih merindukannya. Beberapa waktu kemudian Carlito mengikuti Gail yang masuk ke sebuah gedung untuk berlatih balet. Carlito naik ke gedung seberang hanya untuk melihatnya. Setelah latihan selesai, Carlito memberanikan diri untuk menemuinya. Hal ini sedikit membuat Gail bingung harus bersikap bagaimana. Dia merasa sedih namun juga merindukan sosok Carlito. Gail memberitahu bahwa dirinya saat ini bekerja dari klub ke klub menari di sana. Namun Gail tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Carlito bertanya apakah kedatangan Carlito menemui Gail mengganggunya. Karena setelah bertahun-tahun tiba-tiba Carlito muncul. Gail mengatakan bahwa dulu Carlito mencapakannya. Dan sekarang Gail tidak tahu harus bilang apa karena faktanya Carlito ada di sini. Carlito menjelaskan bahwa dulu Carlito divonis 30 tahun penjara. Dan Carlito sengaja meninggalkan Gail karena tidak mau kehidupan Gail berantakan. Carlito tahu bahwa dulu Gail akan menunggunya di penjara. Namun Carlito tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Carlito mencampakkan Gail demi kebaikan Gail sendiri. Carlito juga tidak tahu jika dirinya bisa bebas setelah 5 tahun menjalani hukuman. Gail bertanya apakah Carlito kembali ke kehidupan lamanya. Carlito mengatakan tidak, dia menceritakan mimpinya untuk pergi ke Bahama menjadi pembisnis rental mobil hingga tua. David datang ke sebuah penjara kapal di Pulau Riker. Dia bertemu seorang mafia besar bernama Tony. Tony marah ke David karena mengira David menipunya. Tony sudah membayar David $1 juta untuk mengeluarkan Tony. Namun sampai detik ini hasil banding yang David ajukan masih belum ada keputusan. Kondisi tubuh Tony juga terlihat tidak sehat. Dia batuk dan terlihat lemah. Lalu Tony berterus terang tidak mau keluar lewat jalur banding. Tony mengatakan bahwa David harus membantunya keluar dari penjara ini. Tony sudah menyuruh salah satu anaknya yang bernama Frank untuk mengatur pelariannya. Dan David harus ikut serta. Tony akan kabur berenang dan Frank membawa kapal menunggunya di titik yang sudah ditentukan. Awalnya David menolaknya karena David bukan mafia. David hanyalah seorang pengacara, namun Tony sudah memasukkan David ke dalam rencana. Jika David tidak mau, maka anak buah Tony akan memburu David. Saat David keluar penjara, David muntah-muntah. David ini sebenarnya nggak punya mental sob, namun dirinya berkecimpung di dunia yang dikelilingi oleh mafia. Beberapa waktu kemudian, Norwalk mendatangi kantor David. Norwalk mengancam David. Dia mengatakan bahwa masalah David tidak akan hilang begitu saja. Di klub, Carlito menghitung setiap untung yang dia hasilkan dan menyimpannya. Setelah semuanya terkumpul, dia akan langsung pergi ke Bahama. Pacanga memberitahu Carlito bahwa seseorang mencarinya, yaitu Lalin. Dia adalah teman lama Carlito. Carlito kaget kenapa ada Lalin, karena kabarnya Lalin dipenjara selama 30 tahun. Pacanga tidak tahu akan hal itu. Yang jelas Lalin sekarang kondisinya memprihatinkan. Carlito menemui Lalin yang saat ini duduk di kursi roda. Carlito bertanya, apa yang terjadi padamu? Lalin mengatakan saat Carlito di penjara, Lalin ditembak di bagian punggung yang membuat kakinya lumpuh. Lalin memberitahu bahwa dirinya dibebaskan karena perilaku baik. Namun dalam hati Carlito tidak percaya. Karena di masa lalu Lalin juga seorang benalu yang tidak bisa dipercaya. Lalin berterus terang kedatangannya ke sini untuk menawari pekerjaan ke Carlito. Lalin mengenal seorang mafia Italia yang ingin melakukan transaksi besar kokain. Namun Carlito dengan tegas menolaknya.
Carlito mengatakan sudah pensiun dari bisnis gelap kokain. Lalu Carlito mengeluarkan pisau mengarahkannya ke Lalin dan ternyata di kerah baju Lalin terdapat alat penyadap. Carlito menyadari bahwa seseorang menyuruh Lalin untuk menjebak Carlito. Pacanga datang dan ingin membunuh Lalin, namun Carlito mencegahnya. Carlito bertanya kenapa Lalin melakukan hal ini dan siapa yang menyuruhnya. Lalin mengatakan dirinya tidak bisa melakukan apapun karena lumpuh. Tidak ada pilihan lain. Ternyata Soap yang menyuruh Lalin adalah Norwalk. Dia memberikan penawaran di penjara jika Lalin mau melakukannya, maka Lalin akan dibebaskan. Norwalk mendapat informasi dari seseorang bahwa Carlito ingin melakukan transaksi kokain dalam jumlah besar. Itulah kenapa Norwalk menyuruh Lalin melakukan hal ini. Selama ini Norwalk masih memburu Carlito dan ingin menjebloskan Carlito ke penjara lagi. Carlito benar-benar kecewa dengan apa yang Lalin lakukan, karena Lalin mengkhianati satu-satunya orang yang peduli padanya. Selama ini Lalin sudah dianggap saudara oleh Carlito. Carlito menegaskan agar Lalin tidak muncul lagi di hadapannya. Jika Lalin masih berani muncul, Carlito benar-benar akan menghabisi Lalin. Eating again, big time. Who told him that? I haven't made one fucking move. No, Who told I him don't that? know. God, I don't know. I would never give you up. I would never do that. I was gonna even turn on. Just do it, man. Just fucking. I ain't gonna kill you, Lily. Carlito mendatangi David dan memberitahu bahwa Norwalk masih memburunya. Ada seseorang yang mengatakan ke Norwalk bahwa Carlito bertransaksi kokain dalam jumlah besar. David juga mengatakan bahwa Norwalk juga mendatanginya beberapa waktu lalu dan membicarakan hal lain. David menenangkan Carlito. Norwalk tidak akan bisa menuntut Carlito karena faktanya Carlito tidak berkecimpung dengan kokain lagi. Carlito mampir di sebuah klub untuk melihat pertunjukan Gail dan ternyata Gail menjadi penari bugil di klub malam. Gail mengatakan bahwa dirinya mendapat uang dari pekerjaan ini dan job dari menari balet hanya ada sebulan sekali. Carlito tidak peduli dengan apa yang Gail lakukan karena Carlito sangat mencintainya. Gail juga menegaskan bahwa di sini Gail hanya bekerja. Dia tidak pernah berkencan dengan para pengunjung klub. Di klub, David bersama perempuan yang selalu dengan Benny Blanco. Dan pada waktu yang bersamaan, Benny Blanco datang ke klub tersebut. Dia mencari perempuan itu. Karyawan mendatangi Carlito dan mengatakan bahwa Benny marah-marah karena perempuan yang selalu bersamanya tidak ada. Carlito bertanya di mana perempuan itu. Karyawan ini memberitahu bahwa sedang bersama David di kamar mandi. Saat David kembali ke meja, Sasso mengantar minuman dan ingin menukarnya dengan perempuan yang bersama David. Namun Carlito menolaknya. Benny tidak terima dan menghampiri Carlito. Sempat terjadi cekcok dan hampir terjadi baku tembak. Hey, Mr. Brigante, drink, man. What, you don't like my champagne? I don't know. Maybe it's a misfucking understand name is Benny Maybe I don't Blanco. give a shit. Maybe I don't remember the last time I blew. What, you think you like me? I've been with made people. Fucking mistake. I'll blow your fucking head. Namun Carlito tidak gentar. Pacanga membawa Benny ke sebuah ruangan. Carlito menegaskan bahwa perempuan itu milik klub. Siapapun yang lebih dulu bersamanya, Benny tidak boleh mengganggunya. Benny juga memprovokasi Carlito. Dia mengatakan bahwa Carlito hanya tinggal sejarah, tidak semenakutkan dulu. Carlito yang kesal mendorong Benny hingga jatuh dari tangga. Dalam hati Carlito mengatakan, jika ini terjadi di waktu lalu maka bisa dipastikan Benny sudah tewas di tangannya. Pacanga juga mengajak Carlito membunuh Benny dan membuangnya di laut. Jika tidak, orang ini akan membuat masalah lagi. Namun Carlito menolaknya. Carlito tahu apa risikonya. Semua orang akan menganggap Carlito menjadi lembek. Semua mafia tidak akan menghormatinya lagi karena Carlito sudah kehilangan nyali dan berubah total. Namun Carlito tidak peduli dengan hal itu. Yang Carlito pedulikan hanya mengumpulkan uang dan segera pergi ke Bahama. David bertanya apakah Carlito sudah membunuh Benny. Carlito mengatakan tidak. Carlito juga meminta pistol yang David bawa. David bukan penjahat namun pengacara. Kenapa harus membawa pistol? Carlito menegaskan jika David menodongkan pistol ke orang yang salah, maka bisa dipastikan David akan tewas. David memberitahu bahwa hari Sabtu David mengadakan pesta di tepi pantai. Dan David ingin Carlito datang. David ingin membicarakan sesuatu dan meminta bantuan Carlito. Saat pesta dimulai, David mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan bantuan Carlito.
David mendapat sebuah masalah. Dirinya memiliki klien seorang mafia besar bernama Tony, dan saat ini Tony berada di dalam penjara kapal. Tony menduga David menipunya. Dia sudah membayar David $1 juta untuk mengeluarkannya dari penjara. Namun hasil banding David sampai saat ini belum ada keputusan. Lalu Tony memiliki rencana untuk melarikan diri dari penjara. David hanya ditugaskan untuk naik kapal bersama anak Tony menjemputnya di titik penjemputan. Tony akan berenang melarikan diri dari penjara. Mendapati hal ini, Carlito sangat terkejut apa yang sebenarnya telah terjadi dengan David. David bersedia membayar Carlito $25.000 untuk hal ini. Awalnya Carlito menolaknya. Carlito mengatakan bahwa David bukanlah penjahat, namun seorang pengacara. Tidak seharusnya David melakukan hal ini. Karena Carlito berutang budi dengan David, Carlito mau membantunya, namun semua ini Carlito lakukan bukan karena uang. David meminta maaf karena tidak tahu lagi harus meminta bantuan ke siapa. David memiliki firasat saat Tony keluar dari penjara, dia tidak akan membiarkan David hidup. Carlito bertanya apakah David benar-benar menipunya. David mengatakan tidak. Uang $1 juta dibawa anak Tony. I don't know. I'm so fucking possible fucking situation. There's a distinct possibility. What do you mean plans? What kind of plan? If I go along, it ain't for the money. I don't know. His son's gonna call me. Are you? Yeah, I'm in. All right, I'm in. Thank you. Carlito mendatangi rumah Gail di mana Gail sudah menunggunya. Mereka bercocok tanam karena ternyata selama ini Gail masih mencintai Carlito. Gail bertanya ke Carlito berapa banyak Carlito telah membunuh orang. Carlito menceritakan kisah masa lalunya, di mana intinya Carlito tidak pernah berniat membunuh orang. Dia melakukannya hanya untuk bertahan hidup. Dan saat ini Carlito sudah berubah. Carlito juga menceritakan mimpinya dan mengajak Gail untuk hidup bersamanya di Bahama menjadi pengusaha rental mobil. Impian Carlito tinggal sedikit lagi terwujud. Akhirnya Gail mau ikut bersama Carlito asalkan Carlito meninggalkan kehidupan lamanya. Mereka berencana pergi dari New York untuk mencari kehidupan baru di Bahama. Namun ternyata masalah tidak berhenti mengikuti Carlito sob. Di malam itu Carlito menari bersama Gail. Saat Carlito beristirahat, seorang mafia Itali mengajak Gail menari. Carlito memperbolehkannya. Lalu David mendekati Carlito dan bertanya kenapa Carlito mengizinkan wanitanya menari dengan orang lain. Carlito mengatakan apa salahnya. Gail hanya menari dan tidak lebih dari itu. Namun David tetap tidak menerimanya dan terjadilah keributan di klub malam itu. Hey! Hey! Hey you! You what? I'm talking to you. What do you say? Think he is? Believe this loser? Come on, let's go back. Oh no, come on. David dalam kondisi mabuk bertanya apakah Carlito mabuk laut saat naik kapal. Hal ini membuat Gail curiga. Apa yang akan dilakukan Carlito dan David dengan kapal? Saat Gail bertanya ke Carlito, dia tidak bisa menjawab. Carlito terlihat kesal karena David tidak bisa menjaga privasi dan tidak tahu tempat untuk berbicara hal seperti itu. Di rumah, Gail marah ke Carlito. Gail mengatakan tidak suka dengan David karena menurut Gail, David bukanlah orang baik. Dia akan membawa Carlito ke dalam masalah baru. Carlito menjelaskan bahwa dirinya memiliki hutang jasa ke David. Berkatnya, Carlito bebas setelah 5 tahun di penjara. Carlito berjanji setelah ini Carlito tidak akan berurusan lagi dengan David. Di malam rencana penjemputan Tony, David dalam pengaruh kokain. Frank bertanya kenapa David membawa orang dalam misi ini. David mengatakan hanya untuk berjaga-jaga jika membutuhkan bantuan orang lain. Frank bertanya kenapa Carlito berteman dengan David. David adalah kecoa. Di sini Carlito mulai curiga sob, ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Mereka sampai di titik penjemputan dan terlihat Tony sudah mengapung di pembatas laut. David sengaja menghentikan kapal jauh dari Tony. Frank bertanya apa yang kamu lakukan. Lalu David menyuruh Frank naik ke atas kapal untuk bersiap dan mengarahkan kapal mundur ke tempat Tony. Davidlah yang akan menarik Tony. Saat Carlito sudah menangkap Tony, David mengambil alih dan benar saja David tidak menolong Tony, namun memukulnya dengan gancu hingga Tony tewas.
Carlito marah karena ulah David akan membuat kita dalam masalah besar. Saat Carlito naik ke atas dek, dia lebih terkejut karena David juga telah membunuh Frank. Karena semua telah terjadi, mereka berdua membuang mayat Frank di laut bersama dengan Tony. Saat berlabuh, Carlito benar-benar sangat marah dan menduga David memang benar mengambil $1 juta milik Tony. David menegaskan bahwa jika David tidak melakukan ini, Tony akan membunuhnya. Carlito memberitahu bahwa Tony adalah mafia besar. Dia memiliki 2 anak, apakah kamu pikir mereka akan tinggal diam dengan hal ini? Dengan perasaan kesal, Carlito menegaskan bahwa saat ini kita impas. Carlito tahu resiko yang akan menghampiri dirinya. Dulu Carlito pernah bekerja sama dengan mafia Itali. Dia tahu betul apa yang akan keluarga Tony lakukan. Sasso memberitahu bahwa Pachanga mengeluhkan bangkrut. Saat ini Pachanga tidak memiliki uang sepeser pun. Sasso memiliki firasat bahwa Pachanga akan mengkhianati Carlito. Dan saat ini menurut informasi yang Sasso dengar, Pachanga menjadi mata-mata Benny Blanco. Beberapa waktu kemudian David mendapat sebuah telepon yang mengatasnamakan security. Dia mengatakan mobil David dicuri oleh orang dan saat ini pencurinya ketangkap di parkiran. Saat David akan masuk lift, inilah yang terjadi. Dua orang menyerang David, menusuknya beberapa kali di dada dan perut. Mereka adalah anak buah Tony. Carlito menghampiri Gale dan mengatakan apa yang Gale katakan tentang David benar. Dia bukan lagi seorang pengacara, namun saat ini lebih cocok menjadi penjahat. Dan Carlito sudah memutus hubungan dengan David. Dia tidak lagi memiliki hutang jasa. Gale memberitahu bahwa dirinya telah datang bulan. Kemungkinan Gale hamil dan Gale tidak mau melahirkan anak tanpa ayah. Jika Carlito tetap berhubungan dengan mafia, maka kematian pasti akan selalu mendekat. Lalu tiba-tiba polisi menangkap Carlito. Norwalk ingin bicara dengan Carlito. Mereka juga memberitahu bahwa David ditikam beberapa kali oleh orang tak dikenal pagi ini. Namun untungnya David masih selamat. Norwalk memberitahu bahwa David beruntung masih hidup. Saat ini Norwalk menahannya di rumah sakit. Dia menjadi penjahat besar saat Carlito di penjara, bahkan lebih besar dari Carlito. Dia melakukan pencucian uang, suap, dan lain sebagainya. Norwalk sudah lama mengejarnya. Lalu Norwalk memutar sebuah rekaman. Ternyata sob yang mengatakan bahwa Carlito melakukan transaksi besar kokain adalah David sendiri. Saat Norwalk menemui David di kantornya. Tapi Norwalk tidak percaya begitu saja. Norwalk tahu Carlito bersih sejak keluar dari penjara. Yang Norwalk incar bukanlah Carlito melainkan David. Dan tujuan Norwalk memanggil Carlito ke sini untuk meminta bantuan Carlito menjebak David. Mendengar hal ini Carlito benar-benar sangat marah. Namun Carlito masih berpegang pada prinsip jalannya. Dia tidak akan mengkhianati teman. Carlito mengatakan tidak mau bekerja sama dengan siapapun karena dirinya sudah pensiun. Norwalk juga menyinggung insiden kapal yang menewaskan mafia bernama Tony. Mendengar kata kapal, Gale langsung paham bahwa Carlito terlibat. Namun Gale diam saja. Carlito mengatakan tidak tahu tentang hal itu dan tidak mau ikut campur. Saat mereka kembali, Gale membujuk Carlito agar Carlito menerima tawaran tersebut. Mungkin Carlito akan terbebas dari masalah. Carlito pergi ke stasiun membeli tiket ke Miami. Carlito mengatakan dirinya sudah memiliki $70.000. Carlito meminta Gale untuk datang ke stasiun menuju Miami. Pachanga akan mengantar Gale. We hit Miami, we catch a plane to Nassau. Oh, fuck the club. I already got almost 70. Let's get out of here. All three of us. Carlito mendatangi rumah sakit. Dia melihat seorang polisi yang mencurigakan, lalu dia mendatangi kamar David. Carlito menemukan pistol di bawah ranjang David. Dia mengambilnya dan mengarahkannya ke David. Carlito bertanya kenapa David mengkhianatinya. Di sini David masih mengelak sob dan mengatakan Norwalk memainkan konteks dan membuat kita diadu domba. Carlito menegaskan jika David ingin hidup lama jangan pernah khianati teman. Carlito meletakkan pistol di atas David. Dia mengatakan bahwa seharusnya pistol ini ada di sini agar David mudah mengambil dan menggunakannya. Carlito memutus hubungan dengan David dan segera pergi dari rumah sakit. Dia berpapasan dengan polisi yang mengawasinya.
Setelah Carlito pergi, polisi tersebut masuk ke kamar David. Dan ternyata polisi ini bernama Vincent, salah satu anak Tony. Dia datang untuk membalas perbuatan David. Mereka saling mengarahkan pistol, tapi ternyata pistol David kosong. Carlito sudah mengambil semua peluru milik David. Carlito menemui Pacanga, menyuruhnya menjemput Gail dan membawanya ke stasiun menuju Miami jam 11 malam. Saat Carlito masuk klub, masalah baru datang lagi sob. Para mafia yang dulu mengenal Carlito tiba-tiba ada di klub. Carlito sudah tahu ini semua berhubungan dengan kematian Tony. Saat Carlito masuk kantornya, uangnya menghilang. Dari jendela, Carlito melihat polisi yang ditemuinya di rumah sakit. Dia menyadari bahwa itu bukan polisi namun Vincent, salah satu anak Tony. Vincent mengatakan ke para mafia dia melihat Carlito di rumah sakit menemui David. Vincent yakin dia juga terlibat dalam pembunuhan Tony. Carlito menemui Sasso dan bertanya di mana uang Carlito. Sasso memindahkannya di kotak bartender karena Pacanga ingin mencuri uang tersebut. Para mafia sengaja mengenalkan Carlito ke Vincent. Di sini Vincent sudah tidak sabar ingin membunuh Carlito sob. Namun mafia yang lain menyuruh Vincent untuk membunuh Carlito di luar. Carlito mencari uang di meja bartender. Vincent curiga dengan apa yang Carlito lakukan. Saat dia mendekatinya, Carlito sudah menghilang. Terjadilah kejar-kejaran yang cukup sengit sob. Man, nobody gets me! Come on, Vin, he's gone. Let's go. Get him. There he is! Come on! Carlito terjebak dalam sebuah gerbong dan tidak bisa bergerak karena sudah dikepung oleh mafia. Tapi keberuntungan ada pada Carlito. Tiba-tiba sekelompok marinir datang naik kereta. Carlito berlindung di balik kelompok tersebut karena Vincent tidak mungkin berani menembak di depan para marinir. Di sisi lain, Pacanga sudah membawa Gail ke stasiun. Namun mereka belum melihat Carlito. Carlito berhasil keluar dari kereta dengan selamat dan segera menuju tempat Gail berada. Namun Vincent dan kawanannya masih tetap mengejarnya. Fucking lose him, you fucker. Did you hear me move? He's here! Carlito berhasil menembak semua anak buah Vincent dan Vincent sendiri dihentikan oleh polisi. Segera dia berlari menuju kereta dan Gail sudah menunggunya. Namun di detik-detik terakhir sesuatu yang tak pernah Carlito duga muncul. It's okay. Hey, remember me? Benny Blanco from the Bronx? Seorang pria mendekati Carlito dan itu adalah Benny Blanco. Menembak Carlito 3 kali dari jarak dekat. Ternyata Pacanga benar-benar berkhianat dan menjadi kaki tangan Benny. Gail meminta Carlito untuk bertahan. Carlito memberikan semua uang ke Gail dan meminta Gail untuk segera meninggalkan New York mencari kehidupan baru. Dan inilah scene di awal film sob, di mana Carlito berada ditandu dan dibawa polisi ke rumah sakit. Di akhir cerita Carlito berkata dalam hati, Gail akan menjadi seorang ibu yang baik. Dia akan melahirkan Carlito Brigante yang baru. Carlito hanya berharap Gail menggunakan semua uang untuk kebutuhannya, karena kota ini tidak layak untuknya. Carlito meminta maaf ke Gail, dirinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk berubah. Namun ternyata meninggalkan kehidupan yang dulu tidak semudah yang dibayangkan. Semua masalah datang tanpa diundang, tanpa henti. Dan Carlito merasa dirinya sudah berada di ujung hidup. Akhirnya Carlito meninggal dunia dalam perjalanan memperbaiki hidup. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.